Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu serta nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini pemirsa, kita lanjutkan kembali. Nah, untuk Anda nih yang belum subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu, subscribe sekarang juga. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar bisa dapat info nih kalau begitu Opini sudah tayang di YouTube channel TVRI Bengkulu. Nah, kita lanjut kembali ngobrol bersama dengan Arif di sini pemirsa Opini. Nah, kita lanjut kembali nih Arif. Berarti kalau balik lagi untuk ekosistem produksi film dunia perfilman lah, industri kreatif yang ada di Bengkulu ini bisa berjalan dari ada pihak-pihak tertentu atau juga orang-orang yang memang penyuntik semangatnya, mungkin yang punya kafe tempat, mereka bisa sediakan itu kapan saja teman-teman ingin screening film, pemutaran film hasil karya sendiri gitu ya. Berarti memang sudah ada harus wadahnya. Dan juga untuk apresiasi film ini, kalau tahun kemarin masih ada nggak, Rif? Terakhir 2017, Mas. Untuk apresiasi. Iya. Nah, ini kan 17 sama 1, 2, 3, 4, 25, nah 8, hampir 8 tahun loh. Tahun ini tahun ke-8 itu tidak ada lagi. Iya. Nah, baiknya itu terus diadakan setiap tahun bisa untuk meningkatkan produksi film itu tadi. Nah, kalau dari Arif sendiri, untuk pertama kalinya untuk produksi entah itu film atau juga dokumenter atau juga semacamnya lah, itu pertama kali tahun kapan itu? Ya, pertama kali tahun 2012 kalau nggak saya. Nah, judul filmnya itu Ontel Kakek Suryo. Oke, itu film pendek? Film pendek. Oke. Nah, itu saya sama teman-teman di Bengkulu. Terus waktu kuliah di Jogja dulu, saya pernah bilang satu film yang alhamdulillah dapat 3 penghargaan. Oke. Ya, di UII sama di Sanata Dharma kalau nggak salah. Judul filmnya Ayo Kita Pulang. Nah, dari situ makanya saya bilang saya kalau ke Jogja harus buat film, saya bilang kan. Terus pulang buat film. Nah, saya melihat bahwa di Jogja ini tadi saya bilang selain ekosistemnya dan memang film itu sama pemerintah Yogyakarta itu menjadi sebuah media promosi. Contohnya misalnya di Jogja itu ada istilahnya dana istimewa kalau nggak salah saya. Jadi dana istimewa ini dipegang sama Dewan Kesenian kalau nggak salah saya. Dan setiap tahunnya itu mereka membuka program untuk pembuatan film. Dan dengan betul misalnya saya membuat ide cerita, nanti didanain. Nah, misalnya tahun ini misalnya ada 5 fiksi, 3 dokumenter misalnya. Nah, dengan regulasi yang diatur ya, maksudnya dengan ada ini kan dalam bentuk project ya. Jadi industri yang dibilang komersial ya mungkin ya, udah ada tujuannya project bahwa dinas atau Dewan Kesenian ini membuka peluang itu dengan regulasi yang ditetapkan, harus berbadan hukum ya, kayak PH lah ya, udah jadi PH. Jadi yang memang secara legalitas atau secara administratif benar. Nah, dan itu di-pitching secara umum. Berarti memang dia presentasi, dia pitching. Jadi siapa nanti pemenangnya? Kalau nggak salah harus orang Jogja KTP-nya. Kalau nggak salah ya, pokoknya ketua timnya itu harus orang Jogja. Kalau nggak salah itu syaratnya. Jadi emang Dewan Kesenian ini membuka peluang itu. Nah, satu lagi adalah tahun kemarin kalau saya lihat di Jogja itu ada pelatihan pembuatan film ke masyarakat desa. Jadi ada pelatihan film ke desa-desa dalam bentuk movie camp gitu. Jadi nanti anak-anak Karang Tarunanya dibina untuk membuat sebuah proyek film pendek di kampungnya gitu-gitu. Oke, dan itu baik-baik lagi didanai juga dari ada support dari pemerintah. Oke, nah kalau gitu pemerintah Provinsi Bengkulu ayo juga untuk support ke anak-anak muda. Karena itu tadi benar ya, kalau filmnya produksinya banyak, otomatis kan dilihat oleh orang-orang yang dari luar, entah itu produser nasional sekalipun, mungkin juga TV-TV swasta yang ada di Indonesia ini ngelirik, oh ternyata di Bengkulu potensi nih, bisa saja dibeli filmnya atau dibikinkan proyek yang lebih besar lagi. Dan saya pantau juga bahwa ada orang Bengkulu yang sebenarnya udah terkenal di Jakarta yang memiliki sewa alat itu yang emang profesional. Orang Bengkulu itu saya tahu orangnya, dan saya pikir memang pasar untuk sewa alat di Bengkulu kan kurang karena ekosistemnya memang belum jadi. Betul. Nah, kalau di Jawa atau Jakarta kan, di Bandung, Jogja, Jakarta itu kan udah jadilah pasarnya kan. Jadi syuting film juga mungkin sana lebih enak lah ya. Nah, mungkin Bengkulu tadi saya bilang tahapkan mungkin dari lokal dulu nih. Bagaimana membangun ekosistem di lokal sehingga bisa merambah ke nasional. Dan
saya juga pernah buat film dokumenter Lebong Tandai. Oke, Ya, cerita Lebong Tandai. Di penambangan emas di Bengkulu Utara. Saya melihat bahwa ternyata potensi Lebong Tandai ini sangat menarik ya, ketika itu pengen difokuskan menjadi objek wisata. Betul, karena naik Roli roli dengan jalan yang curam. Betul. Saya berpikir bahwa ketika lori ini dibangun, diperbaikin, renanya dibagusin, wisatawan itu bakal bisa merasakan sensasi experience menggunakan yang beda gitu, Iya, pakai kendaraan yang ini tidak ada dimanapun. Iya, dan itu kan bekas peninggalan Belanda. Betul. Dan bisa melihat rumah-rumah zaman Belanda dulu. Ada beberapa, emang ada beberapa yang sudah diperbaruin, cuman ada yang masih lama-lama. Nah, saya kira menjadi menarik ketika beberapa tempat-tempat histori, sejarah-sejarah yang ada di Bengkulu ini dijadikan wisata atau jadikan sebuah film dulu untuk dilihat ya. Sebenarnya banyak TV nasional udah meliput kayak Si Bolang, ya dulu ada program kalau nggak salah saya ada program Robinson Johnson kalau nggak salah dulu itu teman dan kebetulan orang Jogja, kameramennya orang Jogja, ketemu saya di Jogja, dia bilang Lebong Tandai cakep Mas, dia bilang. Nah dan ada satu PR lagi dia bahwa juga yang menarik di Bengkulu ada batik Kaganga, dia bilang itu ada di Rejang Lebong ya. Nah, cuman mereka nggak bisa buat film itu. Karena apa? Karena yang pinter buat itu udah pindah ke Jawa Barat kalau nggak salah. Ibunya itu udah ke Jawa, jadi nggak ketemu dia. Mungkin lebih potensi di Jawa Barat, udah pindah. Ya, mungkin itu ya. Jadi sangat banyak, sangat kaya sekali potensi yang ada di Bengkulu. Kita punya TW aja sebelat ya, Betul. Gajah, ya, yang cobalah kalau kita buat film di sana kayaknya oke juga nih. Benar. Ya, bayangkan waktu saya di Jogja dulu 2014-15 tuh ya. Film Ada Apa Dengan Cinta, ya, yang syuting di Jogja, yang ke Gereja Ayam, ngelihat wayang orang, kopi, beberapa ke Taman Sari dan lain-lain. Nah, malah dijadikan sebagai sebuah tur wisata Ada Apa Dengan Cinta. Ya, jadi setelah film itu booming, beberapa tour agent itu, agensi tur atau wisata itu membuat paket tur wisata Ada Apa Dengan Cinta. Kan keren nih. Sebegitu besar dampak positifnya gitu. Dari film. Berarti kalau Bang Tandai bisa juga nih, bisa dibikin mungkin misteri None Lebong Tandai kan itu peninggalan Belanda, bikin film misteri di situ, atau juga bikin film yang memang cerita tentang anak-anak, kan sekarang banyak diminati seperti Laskar Pelangi, ya, bisa membawa dan pantai itu kan sekarang menjadi nama Pantai Laskar Pelangi. Iya, nah maksudnya potensi Bengkulu sangat banyak sekali, ya. Benar, betul. Banyak sekali lah pokoknya ya, yang bisa diangkat melalui industri kreatif, khususnya film. Ya, kalau entertain saya yakin SIB udah entertain ya, event-event musik kita udah aman lah ya, udah beres. Kalau event-event yang sifatnya entertain tuh kayaknya saya rasa udah clear. Sudah langganan sih kalau di Bengkulu sekarang sudah semakin banyak. Ya. Cuman kalau di industri yang tadi film, memang saya bilang film ini kan kompleks sekali, tidak bisa satu orang atau dua orang yang bekerja, karena dia harus kolaborasi. Betul. Jadi mungkin ini yang akan membuat lambat ya. Ya, mau ke Lebong Tandai harus ada perizinan, mungkin ke dinas kehutanan lah segala macam. Dan dari sisi peralatan mungkin persewaan juga masih kurang gitu. Betul. Tapi sejatinya misalnya kalau emang ada usaha untuk misalnya kita membawa seorang saudara dari luar misalnya kan, nggak tahu kan kita kan, benar, saudara dari luar, tim-tim profesional dari luar, tapi mengajak teman-teman lokal untuk bergabung di tim-timnya, saya rasa juga menjadi menarik. Ya, kita bisa belajar dengan ahli-ahli membuat film, sineas-sineas yang profesional, membuat film besar, layar lebar di Bengkulu misalnya. Mungkin bisa aja nanti ya, siapa yang mau ngajak Hanung Bramantyo bikin film. Ya, atau Mas Riza kan. Nah, benar. Ya. Bikin cerita tentang gunung Bukit Kaba, ya, atau di balik Pulau Enggano, Hanung Bramantyo, waduh. Lebong Tandai cocok gitu kan, ada rumah-rumah peninggalan Belanda dulu kan. Nah, saya rasa apalagi kita sekarang brandingnya kan udah lain ya, Bengkulu ya. Betul. Ya, ada kita membuat merah putih bendera warna-warni ya. Bagaimana kita menciptakan Soekarno dengan Ibu Warnawati di Bengkulu. Nah, itu bisa juga kan dibikin lagi seperti filmnya Pak B.J. Habibie sama Ibu Ainun. Nah, ini juga dibikin Soekarno dan juga Ibu Fatmawati. Bisa juga nih syutingnya ya di rumah peninggalan Bung Karno dulu. Terus juga main-mainnya ke Pantai Panjang. Akhirnya orang kan akan, oh ternyata Bengkulu gini ya, bagus gitu. Itu harapan saya di bidang industri kreatif khusus film. Nah, yang menjadi kendalanya, mungkin kalau perbedaan dulu deh, Rip, untuk
zaman-zaman dulu sama sekarang nih, apa sih yang membedakan untuk sineas-sineas kita di era-era dulu dan juga sekarang nih di era-era Gen Z ini sekarang? Semangatnya mungkin ya. Jadi mungkin sekarang kan teknologi berkembang, jadi teman-teman lebih ingin yang praktis dengan kehadiran teknologi baru, misalnya sosial media. Sekarang sudah ada YouTuber istilahnya, ada konten kreator yang lebih instan dan mungkin lebih cepat kalau kita ngomongin materinya. Oke, secara profit gitu ya. Lebih cepat berjalan. Nah, dan sehingga itu membuat ranah film tadi yang ekosistemnya belum jalan tadi ya semakin tidak terpenuhi ya mungkin ya. Karena ya teman-teman lebih pengen instan lah. Ya. Bikin konten kreator 5 konten aja sudah tayang udah bisa mendapatkan ini kan dipanggil-panggil ke sana kemari, jadi endorse ini. Kalau di film tidak sesimpel itu. Betul, mungkin. dan content creator cuma butuh handphone dan juga mic wireless udah bisa. Bahkan kalau di Jogja itu ada salah satu bioskop yang memang dia ada program untuk penayangan film-film untuk komunitas. Gratis. Oke. Ini bioskop berarti dikelola sama komunitas tempat? Enggak, dia swasta. Cuman dia ada program untuk CSR-nya mungkin ya. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa atau komunitas yang buat screening film, itu boleh di bioskopnya. Oke, secara gratis. Tetap tiket, cuman tidak dia yang tetap yang membeli screening. Oke, yang mau nonton tetap beli tiket. Iya. Oke, tapi kalau yang punya filmnya bisa secara gratis. Iya. Oke, nah kita akan kembali Rip obrolannya. Dan untuk pemirsa opini jangan kemana-mana, obrolan pas di sini akan kembali lagi setelah yang lewat berikut ini.